يهدي الحائرين ضياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الحاضرين والحاضرات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sabda Rasulullah SAW adalah yanzilullahu kullu lailatin ila samai dunya hina yalqa thuluthal laili al-akhir fa yaqulu hal min da'in fastajib lahu hal min mustaghfirin fa'ghfir lahu hal min sa'ilin fa'atihi hal min ta'ibin fa'atubu alaihi hatta yatla al-fajr. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, hal min da'in fastajibu lahu, apakah di antara hamba-hamba itu ada yang bangun kemudian dia berdoa, fastajibu lahu, maka saya akan kabulkan, maka saya akan ijabah baginya. Hal min mustaghfirin fa'ghfir lahu, apakah ada di antara hamba-hambaku yang memohon ampun kepadamu, fa'ghfir lahu, maka saya ampuni. Hal min sa'ilin, apakah di antara hamba-hambaku itu ada yang meminta, fa'tihi, maka saya akan berikan. Hal min ta'ibin fa'atubu alaihi, apakah ada di antara hambaku yang ta'ibin, yang taubat, fa'atubu alaihi, maka saya akan terima taubatnya. Hatta yaqul al-fajr, sehingga fajar itu muncul. Ini hadisnya tentang anjuran Rasulullah untuk kita untuk mendirikan sholat tahajud atau qiyamul lail ketika sepertiga malam terakhir, kurang lebih jam 2 sampai datang waktunya sholat subuh. Kalau lam yarid fil hadd ala qiyamul lail ghair hadis lakat. Kalaulah tidak ada yang menyebutkan dalam hal anjuran untuk mendirikan qiyamul lail, bangun malam, ghair hadzal hadis, selain hadis ini, maka sungguh cukup. Hadis tersebut sungguh cukup bagi kita untuk menjadi motivasi untuk kita supaya mau bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Wal kitab wa sunnah wafi'ani bitarghib fihi wal hadd 'alaihi. Al-Qur'an dan sunnah dua-duanya menganjurkan dalam untuk kita melaksanakan qiyamul lail. Memang luar biasa beratnya bagi yang belum terbiasa. Maka Habib Umar mengatakan ibadah itu harus dipaksa awalnya. Salat duha paling enggak 2 rakaat saja. Kemudian salat tahajud minimal 2 rakaat saja. Kalau sudah dipaksa, kemudian nanti akan muncul terbiasa. Sudah terbiasa, baru akan Allah berikan rasa nikmat dalam beribadah. Walil 'arifina billahi fil qiyami bil laili manasilah syarifah wa du'atul latifah yajiduna fi qulubihim min na'imil qalbi min Allah. Wal 'arifina billah, para wali, orang-orang yang arif billah dalam hal bangun malam, dalam hal salat tahajud itu manasilah syarifah, mereka semua akan mendapatkan, siapa saja
yang rutin melaksanakan qiyamul lail, maka dia akan mendapatkan manasilat syarifah, kedudukan yang mulia. Wadwaqul latifah, dan perasaan yang lembut. Yajidunaha fi qulubihim, yang akan mereka dapati dari hati, di dalam hati mereka. Min na'ibil qalbi min Allah Ta'ala, dari kenikmatan berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Radatul insi billah, dan kenikmatan berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafibil munajati, dan munajat yang sangat baik. Bermuhadatsah Allah, dan bercakap-cakap dengan Allah. Hatta qala ba'dhum, sehingga sebagian mereka mengatakan, in kana ahlul jannati fi mithli ma nahnu fihi innahum la fi 'aishin thayyib. In kana ahlul jannati, sekiranya para penduduk surga, fi mithli ma nahnu fihi, diibaratkan keadaannya sebagaimana keadaan kami di dalam bangun saat malam tersebut. Innahum la fi 'aishin thayyib, sesungguhnya mereka dalam keadaan kehidupan yang sangat baik. Wa qala akhar, dan para arif billah yang lain mengatakan, ahlul laili fi lailihim ka ahlul lahwi fi lahwihim. Ahlul laili, maksudnya adalah orang-orang biasa bangun tahajud, yang biasa bangun malam, mendirikan atau qiyamul lail, fi lailihim, dalam kondisi dalam malam-malam mereka, kahlil lahwi fi lahwihim, seperti orang yang senang bermain di dalam permainannya. Maksudnya rasa senangnya, rasa sukanya, rasa gembiranya itu sama. Ini menjelaskan bahwasanya orang yang sudah terbiasa bangun malam, sholat tahajud dan ibadah-ibadah yang lainnya, karena ini sudah merupakan apa? Janji Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyuhaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam, maka sholat tahajudlah sebagai nafilah, ibadah tambahan, ibadah sunnah. Asa ayyuhaka rabbuka maqaman mahmuda, ini diteruskan dengan janji Allah. Mudah-mudahan Allah akan membangkitkan kamu, menempatkan kamu dalam tempat yang terpuji. Jadi siapa saja orang yang sering sholat malam, itu pasti mendapatkan janji Allah seperti itu. Apapun bentuknya, kita nggak tahu Allah ngasih makom kita kayak apa, nggak tahu. Jadi jangan pernah menggambarkan makom yang terpuji menurut pandangan kita. Saya sudah ada tahajud, tapi kok begini-begini aja. Kadang ada yang begitu. Itu biasanya setan masuk. Karena setan mencoba merasuki pikiran hamba-hamba Allah yang ibadah, kemudian mengarahkan pikirannya bahwasanya ini yang namanya ini begini. Kalau kamu nggak begini, berarti ibadah kamu sia-sia. Nah itu yang menjadi racun buat kita. Jadi jangan pernah membayangkan kedudukan yang nanti sudah tahajud rajin, Allah kasih kedudukan yang terpuji. Jangan dibayangkan kedudukan terpuji menurut pikiran kita, karena biasanya pikiran kita dirasuki pikiran-pikiran setan, sehingga akhirnya munculnya kecewaan. Udah pasrahkan saja Allah. Kemudian di surat Al-Muzammil juga begitu. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid 'alaihi wa qil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Ini ayat ini untuk Rasulullah. Tetapi ketika umat yang melanjutkan amalan-amalan tahajudnya itu, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila, sesungguhnya
kami akan berikan kepada kamu qaulan tsaqilan, perkataan yang berat. Orang yang rajin tahajud, janji Allah di surat Al-Muzammil adalah Allah akan berikan perkataan yang berat. Artinya apa? Biasa aja, mungkin perkataannya biasa aja, cuma dipandang orang, didengar orang, perkataannya penuh dengan hikmah. Dan Allah yang ngasih. Sedikit ngomong, tapi ketika ngomong orang baru dengerin semua. Kadang mengandung hikmah. Dari siapa? Dari Allah. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kemudian setelah mendapatkan apa? Manzilat syarifah, kemudian wazafun latifah, kemudian Allah anugerahkan perasaan yang lembut, raufun latif, terpancar dari wajahnya, memiliki perasaan yang lembut. Karena ini merupakan runutan yang Allah berikan hikmah-hikmah atau rahasia-rahasia. Jadi saya pernah nanya ke ustaz saya, wirid atau zikir yang kita sering zikirkan, kemudian dasarnya adalah hadis yang kemarin. Apa hadisnya? Ahabul amal indallahi adwatuha wa in qalla. Ibadah yang Allah sukai adalah yang paling istiqomah, yang terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi Yasin yang malam Jumat, nawaitunya untuk istiqomah. Kemudian ada zikir yang lain kita baca setiap hari Senin, nawaitunya untuk istiqomah. Hari Selasa beda lagi zikirnya, nawaitunya untuk istiqomah. Kemudian hari Rabu beda lagi zikirnya, wiridnya zikirnya beda lagi, nawaitunya untuk istiqomah. Walaupun katakan cuma hari Senin 100, baca Ar-Rahman-Ar-Rahim 100, Selasa ganti lagi zikir yang lain 100, dan terus tiap Senin begitu. Jadi nawaitunya istiqomah. Nanti Allah akan berikan rahasia. Bahasanya sirrul asrar, rahasia di dalam rahasia. Dan kita nggak tahu rahasianya apa. Yang penting istiqomah tadi. Kalau yang lain mengatakan nggak boleh mengkhususkan zikiran atau bacaan atau apa itu nggak boleh dikhususkan. Kalau kita nawaitunya untuk istiqomah, bukan yang lain. Maka niatnya dulu. Maka kembali lagi, ibadah apa saja, zikir apa saja, kembalikan ke niatnya. Awas jangan sampai salah niat. Zikir apa saja, wirid apa saja, semuanya bagus. Tinggal niatnya, jangan sampai niatnya untuk hal-hal yang bernilai duniawi. Niatkan dulu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengalaman saya ketika disuruh puasa 3 hari muti, dan niatnya diajarkan sama kiai saya. Padahal nawaitu saya untuk menghilangkan penyakit dan berat badan, dia turun dari 95 jadi 80. Diajarkan niat puasanya bagaimana? Saya niat puasa sekali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai diajarkan niat. Maksudnya apa? Supaya nggak menyimpang. Sama ketika zikir, ketika wirid, kembali ke niatnya. Saya niat zikir ini untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, lillahi ta'ala. Kalau sudah niat, makanya kitab ini mengajarkan untuk pertama kali dibahas adalah untuk memperbaiki niat ini. Setelah niatnya diperbaiki, baru amalan-amalannya apa, wiridnya apa. Dan sistematis sekali kitab ini. Sampai sholat tahajud juga nawaitunya adalah untuk sampan wa ta'atan ila Allah Ta'ala Rasulullah. Jangan pikirkan bonusnya sudah. Bonus itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kedua adalah apa? Yang kedua adalah latifah. Dzauqun latifah, Allah akan menganugerahkan perasaan yang lembut, enggak keras. Hatinya lembut, enggak kasar. Orang yang rajin tahajud punya hati yang lembut, gampang tersentuh,
di dalam hati mereka. Kenapa? Min na'imil qalbi min Allah, dari rasa dekatnya, kenikmatan rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ketika kita tahajud niatnya sudah betul, harus pakai ilmu juga. Jangan sampai kayak sudah meninggal, namanya dia edan, sudah meninggal ya, yang mati ya. Rajin tahajud dia, tapi nggak punya ilmu. Ketika tahajud lagi turun rajin, akunya Jibril, saya Jibril, kamu saya angkat sebagai nabi. Karena ilmunya tidak ada. Maka ketika kita rajin tahajud lagi ibadah, setan ganti lagi. Setan yang diutus untuk menggoda kita, merayu kita, melesetkan kita, ganti lagi setan. Maka benar-benar harus punya ilmu. Sebagaimana riwayat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, rajin tahajud, zikir yang luar biasa, cahaya kuning keluar dari langit. Ya Abdul Qadir Jilani, kata si setan itu, iblisnya, saya melihat engkau sudah ibadahnya sudah luar biasa, melebihi ibadah-ibadah yang orang-orang yang lain. Maka pada malam ini halal tulakal haram, saya halalkan buat kamu yang haram. Silakan mau apa saja boleh. Luar biasa. Gila sampai Siti Aisyah lewatkan kakinya sampai bengkak ketika sholat tahajud. Sampai Siti Aisyah menegur, ya Rasulullah, tidakkah cukup? Engkau itu sudah menjamin masuk surga. Dosanya sudah diampuni dari lalu yang akan datang. Sudahkah cukup? Nggak usah tahajudnya nggak usah rajin. Kata Rasulullah, kalau tidak boleh saya menjadi abdan syakur, menjadi hamba yang bersyukur. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ingat Rasulullah segitu luar biasanya, nggak pernah menghalalkan yang haram. Tahajud tetap tahajud. Nah ini kok bisa-bisa saya ini Tuhan kamu, kata si iblisnya tadi. Sekarang hari ini saya bebaskan kamu, yang halal yang haram halal buat kamu semua. Nah Rasulullah juga gitu. Saya ini cuma siapa Abdul Jalan ambil batu, subahid hati anta ya lain, pergi kamu wahai tertutup. Kembali lagi niatnya diperbaiki, sudah itu baru tambahkan. Jadi ketika mulai ada godaan datang, ujungnya datang kesannya setan luar biasa. Saya ini paling rajin, saya ini paling abid. Kembali ke niatnya. Wa qala akhar, berkata yang lain, orang-orang biasa tahajud yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini arif billah. Mundu arba'ina sanatan ma ghamanani syai'un illa qudum al-fajr. Orang yang terbiasa bangun malam, kemudian mendapatkan kenikmatan tahajud, sampai mengatakan selama 40 tahun ma ghamani syai'un illa qudum al-fajr. Tidak ada sesuatu pun yang membuat saya sedih kecuali terbitnya fajar, datangnya subuh. Kenapa saya mengatakan begitu? Sudah nikmat dia sholat tahajud, pengen lebih lama lagi tahajudnya, sehingga ungkapannya adalah tidak ada yang membuat saya sedih selama 40 tahun kecuali datangnya fajar. Kenapa bisa begitu? Karena menyadari bahwasanya Allah itu turun ketika sepertiga malam terakhir sampai terbitnya fajar. Wa hadzal na'im la yakunu illa ba'da tajarrul maramat wa tahammul masyaqqat fil qiyam. Wa hadzal na'im
dan kenikmatan ini, kenikmatan sholat tahajud itu, kenikmatan dekat dengan Allah, la yakunu illa ba'da tajarru'il nyawarat wa tahammulil masyaqqah. Tidak terdapat, tidak terjadi, kenikmatan itu tidak terjadi kecuali setelah berbulan-bulan melaksanakan sholat tahajud tersebut, wa tahammulil masyaqqah, dan merasakan kesusah payahan dalam, karena kenikmatan sholat tahajud akan dirasakan setelah bersusah payah. Kama qala Aqbatul Hilal, kama qala Qutbah al-Hilal, bagaimana yang dikatakan Imam Qutbah al-Hilal, kabatul lail 20 sanatan wa tana'amtu bihi 20 sanatan. Kata Imam Qutbah al-Hilal mengatakan, saya telah bersusah payah untuk bangun sholat tahajud selama 20 tahun. Pada na'antu bihi 20 sanatan, dan saya baru merasakan kenikmatan sholat tahajud itu setelah 20 tahun. Fa in qulta ma aqra'u fi sholati bil laili wa kam raka'atin yang bagi an nusalliya. Wa fa'in qulta, jika engkau bertanya, madza aqra'u fi sholati bil laili wa kam raka'atin yang bagi an nusalliya. Jika engkau bertanya apa yang saya baca ketika sholat malam, sholat tahajud, wa kam raka'atin yang bagi an nusalliya, dan berapa rakaat seharusnya saya sholat malam tersebut. Fa'alam, maka ketahuilah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam wajib fi tahajjudihi ala qira'ati syai'in makhsusin. Maka tahulah bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah menganjurkan dalam sholat tahajudnya ala qira'ati syai'in makhsusin, untuk membaca surat-surat yang khusus ketika sholat tahajud. Waminal husni an tattabi al-Qur'ana fataqra'a syai'an fi qiyamika hatta tahtimuhu fi syahrin aw aqall aw akthar hasban nasyatika. Waminal husni, dan yang paling bagus itu engkau mengikuti bacaan Quran tersebut, fataqra'u syai'an fa syai'an, engkau membacanya seayat-seayat atau sesurat-sesurat fi qiyamika dalam salat tahajud kamu, hatta tahtimhu fi syahrin aw aqall aw akthar, sehingga bacaan Qur'annya itu kamu khatamkan dalam sebulan, paling sedikit atau lebih banyak. Jadi dari keterangan di dalam kitab ini, ketika kita sudah mulai merutinkan bangun tahajud, maka ikuti bagaimana Rasulullah. Beliau tidak mengkhususkan baca surat apa, akan tetapi anjuran dari kitab ini adalah untuk membaca suratnya, ayatnya, sesuatu seayat-seayat atau sesurat sampai akhirnya khatam dalam sebulan. Dalam artian berarti ketika sholat tahajud mungkin kita malam pertama 2 rakaat baca yang gampang dulu, kemudian nanti disambung yang gampang berikutnya, kemudian nanti ditambah lagi sampai akhirnya ketika sebulan khatam itu Al-Quran. Bahkan orang-orang yang hafid Quran itu menjadikan sholat tahajud kemudian sholat sunnah yang lain sebagai sarana menyetor hafalan kepada Allah. Maka ketika sholat tahajud dia baca 1 juz, kemudian terus sampai akhirnya dia khatam. Hasba nasyatika, sesuai dengan kerajinan kamu. Wa amma ada raka'at aktsaru ma rubiya min Rasulullah SAW. Adapun bilangan rakaatnya yang lebih banyak, ma rubiya min Rasulullah SAW,
yang diriwayatkan dari sholat tahajud Rasulullah SAW asyrata rakaatin, itu 13 rakaat. Kalau dalam istiswar ala isnin wasakin, dan disebutkan kadang ringkasnya 7 atau 9. Waktu mawar anhu sallallahu alaihi wasallam menghafal alaihi 11 rakaatin, dan yang lebih banyak diriwayatkan dari Rasulullah SAW sholat malamnya itu 11 rakaatin, 11 rakaat. Batakhallasu min majmu'il ahadits annahu yanbaghi laka wa yastahibbu idza qumta min nawmi an tamsaha an-nawm an wajhika bi yadika wa taqulu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian berapa bilangan rakaatnya ketika sholat tahajud itu? Di sini jelaskan bahwasanya diriwayatkan, ada yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW sholat tahajud itu rakaatnya 13 rakaat. Kemudian diriwayatkan lagi yang ringkasnya tis'un wa sab'un, 7 atau 9 rakaat. Tetapi riwayat yang paling banyak menyatakan bahwasanya Rasulullah sholat tahajud itu atau qiyamul lail itu 11 rakaat, baik di dalam bulan Ramadan ataupun selepas bulan Ramadan. Wa yatakhallasu min majmu'il ahadits annahu yanbaghi laka wa yatahabbu idza qumta min an-nawmi an tamsaha an-nawm an wajhika. Kemudian diringkaskan dari kumpulan hadis-hadis annahu yanbaghi laka, sesungguhnya seyogyanya bagi kamu, wa yastahabbu, dan disunahkan idza qumta min an-nawm, jika engkau bangun dari tidur, antaksahan naum an wajhika biadika, hendaknya engkau mengusap wajahmu dengan tanganmu, wa taqulu, sambil membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jadi ketika bangun tidur disunahkan ketika bangun mengusap wajah kita sambil membaca doa bangun tidur. Wataqra'a in fi khalqi, wataqra'u, dan kau baca surat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab ila akhir surah. Setelah itu apa? Tsumma tasqatu wa tatawaddu wudu'an kamilan. Setelah itu, setelah bangun, kemudian tasqatu, kemudian bersiwak, sikat gigi. Tsumma tatawaddu wudu'an kamilan, kemudian wudu dengan wudu yang sempurna. Tsumma tusalli rak'ataini khafifataini, kemudian salat 2 rakaat, salat yang ringan. Maksudnya ringan bagaimana? Sholat dengan bacaan surat yang ringan yang dihafal, Qul atau kuliah yang ringan pokoknya. Tsumma tusalli ba'daha thamanin raka'atin, atau kemudian setelah sholat 2 rakaat yang ringan tadi, kemudian dilanjutkan dengan sholat lagi thamani raka'atin, 8 rakaat, taquluha tasallamu min kulli rak'ataini in syi'ta aw min kulli arba'in aw tanmahunna bi taslimatin wahidah. Ditata caranya, setelah 2 rakaat yang ringan dilanjutkan dengan sholat 8 rakaat banyaknya. Terus tadi min kulli rak'ataini, bisa salam setiap 2 rakaat. In syi'ta, jika mau, atau setiap 4 rakaat salam, atau dengan sekali salam, 8 rakaat sekali salam.
Fakulu dzalika qad warada thumma in ra'aita annahu baqiya indaka nasyatun fatanqulu ma bidzalika. Setelah itu sudah ada disebutkan. Thumma in ra'aita annahu baqiya indaka nasyatun. Kemudian jika engkau melihat setelah 8 rakaat itu kok masih ada waktu gitu ya, maka silakan tambah dengan zikir atau sholat yang lain. Fadhkur ma min bidzalika tsumma sholat raka'atin min yatimati. Kemudian tutupnya dengan sholat 3 rakaat dengan niat sholat witir. Bitaslimatin atau taslimataini, dengan 1 salam atau dengan 2 kali salam. Usolli sunnatan minal witri raka'ataini. Saya sholat dari sebagian witir 2 rakaat. Nanti nyambung ya waktu satu. Pengertiannya seperti itu. Mana yang lebih utama? Utama ya 3 rakaat sekali salam. Wataqau fil awwali sabbih isma rabbikal a'la wa fi tsaniyati qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsaniyati al-ikhlas wal ma'awwidzaini. Kemudian apa surat yang dibaca? Anjuran dari kitab ini adalah ketika saat witir rakaat pertama baca surat sabbih isma rabbikal a'la. Kemudian rakaat keduanya adalah qul ya ayyuhal kafirun. Yang ketiganya adalah al-ikhlas dan mu'awwidzatain. Qul a'udzu bil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Wala tahsan anna al-witra huwa 11 Pada rakaat an-nafura fi hadha siyaq syai'un akhar kalla innahu lam yarwi min qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairu ma qasasnahu 'alaika fa'lam dzalika wallahu wasi'un 'alim. Wala tahsabu anna al-witra wa 11 rakaat an-nafura. Dan jangan menyangka bahwasanya witir itu 11 rakaat. Dan rakaat-rakaat ini yang disebutkan tadi pihadasia dalam kondisi seperti itu syai'un akhar adalah hal yang lain. Jadi 8 rakaatnya tahajud, 3 rakaatnya adalah witir. Boleh nggak sholat witir 11 rakaat pun? Tapi yang disebutkan di sini adalah 8 rakaat yang tahajud dan 3-nya witir. Kita cukupkan, mari kita tutup dengan doa pada kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.